Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Trade Stock ya. Balik lagi bersama saya Rahadi. Kembali di video rekomendasi saham mingguan. Ya, kali ini saya akan kembali ya membuat rekomendasi saham mingguan untuk tanggal 5 sampai 9 Februari tahun 2024. Sebelumnya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini ya dengan cara like, komen dan juga di-subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke rekomendasi minggu depan, saya mau mengingatkan buat kalian ya yang mau trading bareng sama saya, setiap harinya dapat rekomendasi di grup kita, bisa tanya jawab, konsultasi portfolio, semua kalian bisa langsung join di Trade Stock Premium ataupun join di Trade Stock VIP nasabah. Nah, kalau Trade Stock Premium itu ketika joinnya ada biaya administrasi, tapi kalau join di Trade Stock nasabah itu kalian cukup buka rekening Palburi Sekuritas dengan minimal deposit 5 juta saja, kamu sudah otomatis akan menjadi nasabah kita dan bisa trading bareng kita, bisa mendapatkan rekomendasi setiap harinya dari kita. Nah, untuk info lebih lanjut hubungi aja ya admin kita di nomor 085158550463 atau langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Oke, sebelumnya kita review dulu ya untuk rekomendasi kita di minggu lalu, yaitu rekomendasi yang pertama ini ada Adaro ya, Adaro Energi. Nah, ini trading plan kita di minggu lalu yaitu Adaro ya, area plan buy kita di 23 hari Senin ya, hari Senin. Nah, Senin di sini ya. Pas banget low-nya di 2370 kita, area entry buy kita Seninnya. Nah, bahkan Selasanya dikasih low lagi ya. Selasa low sampai 2360 ya. Area entry kita 2300 sampai 2380 itu udah masuk berarti ya. Dan TP1 pertama resisten kita 2450. Nah, kalau kita lihat hari Rabu dan hari Kamis ini high-nya pas banget nih 2450 ya. Nggak tahu nih 2360 2450. Nah, udah hampir ya cuan sekitar 3-4%-an. Nah, kalau kita ngambil dari low sampai high ya bersih-bersih 3% lah untuk Adaro ini kita dapat ya. Jadi kalian yang udah TP di 2450 atau misalkan waduh ini karena high-nya 2450 belum kejual ya, itu nggak jadi masalah, atau mau jual di satu tick di bawahnya atau masih hold juga nggak jadi masalah, itu masih oke sih sebenarnya. Tapi karena ini rekomendasi mingguan jadi kita review tuh setiap minggu, jadi Jumat clear, nanti Senin depan kita ganti lagi. Nah, itu kamu bisa jual ya, seperti itu. Oke, untuk Adaro selamat ya, happy cuan. Nah, lalu kemudian ada saham yang kedua yaitu ada Apia. Nah, Apia oke, ini ya area waktu itu trading plan kita. Nah, Apia nih baik kita dari 540 sampai 570 di hari Senin tanggal berapa Senin. Nah, 30 Januari di sini ya. Low-nya itu sampai 560. Nah, pas ya area baik kita 540 sampai 570 masuk ke area baik kita. Dan hari Selasa masih merah. Nah, hari Rabu Kamisnya mulai ngegas nih. Hari Rabu saja dia closing di 580 dan high-nya di berapa? High-nya di 585, masih belum sampai area TP kita. Nah, pas hari Kamisnya ini saya juga kaget nih, tiba-tiba langsung ada yang HK karena waktu itu sepertinya kayak ada laporan keuangannya ya, dia merilis ya udah lumayan ya. Jadi naiknya tuh langsung bagus. Nah, kalau kita high-nya dia di 610 ya, nggak sampai TP2 kita di 620 tapi lewat TP pertama. Kalau kita lihat sampai high-nya, nah 610 ini kita udah cuan hampir 9%-an gitu, udah lumayan banget ya untuk Apia ini. Jadi sebenarnya Apia ini salah satu saham punyanya VIP nasabah ya. Jadi ini tuh merupakan saham nasabah kita. Jadi udah kita bagi juga ke kalian biar kita sama-sama bisa cuan bareng. Oke, jadi happy cuan ya. Mungkin kalau dari low ke high ini hampir 9% ya. Mungkin kita bisa dapat ya 7 atau 6%-an karena nggak mungkin sebagai retail kita bisa beli di paling bawah dan jual di paling atas kayak gitu ya. Oke, happy cuan Apia. Selanjutnya sama yang terakhir yaitu dari grup Pak Pepe ya, yaitu BRPT. Waktu itu kita rekom kenapa? Karena waktu itu nah di sini ada EMA 200 ya. EMA 200 ya udah kita spekulasi buy aja dia di EMA 200 di sini. Nah, kalau kita lihat per hari Senin waktu hari Selasa, nah ini ya Senin 29. Nah, Seninnya itu low-nya pas banget di 1000. Saya ingat banget karena tapi saya nggak dapet ya. Saya dapet tuh 1005 1010 waktu itu. Ya, jadi sebenarnya ini salah satu saham di punya nasabah juga ya yang sengaja kita berikan juga. Memang ini menarik gitu. Jadi ada beberapa yang memang saham yang nasabah kita bagi, tapi ada beberapa yang kita keep, ada beberapa juga ya memang saham yang udah kita bagi di luar aja gitu. Nah, kalau kamu penasaran makanya join langsung di grup VIP nasabah dengan cara buka rekening Palburi.
Oke, kalau kamu ambil di 1000 pas banget ya, low 1000 mungkin nggak akan dapet lumayan dikit, habis dapet 1000 dia langsung naik. Nah besoknya ya kalau kita lihat di sini high-nya itu sampai 1080. Nah ini pas banget ya, TP1 1080 kalau kita lihat. Nah ini 1080 itu udah profit hampir 8%-an ya ke R1-nya. Jadi kalau misalkan kamu wah 1080 nggak kejual, ya udah kamu jual aja di bawahnya gitu ya, atau di 1070 atau 1060 itu juga nggak jadi masalah. Yang penting cuannya udah lumayan. Biasanya seminggu itu 5% tuh harusnya udah bagus gitu ya. Ini dapat 8% ya. Jadi selamat DP cuan. Apakah sejauh ini BRPT sudah jelek? Menurut saya ini masih menarik sebenarnya. Tapi ya namanya kita seminggu ganti ya udah kita karena ini rekomendasi minggu jadi udah seminggu clear gitu ya. Jadi oke, happy cuan ya untuk BRPT ini yang udah ambil. Jadi 3 saham yang kita rekomendasikan untuk minggu kemarin, ketiga-tiganya semua berhasil cuan. Di tengah kalau kita lihat IHSG-nya sendiri ya, composite bagaimana pergerakannya selama seminggu kemarin. Nah pas ya, IHSG-nya juga lumayan bagus nih, hijau. 1 minggu kemarin IHSG kita plus 1,42%. Biasanya closingnya pas closing ditarik-tarik terus ya. Nah gimana untuk minggu depan? Oke, kalau kita lihat di sini sebenarnya flow-nya ini agak lumayan menarik lagi ya sebenarnya. Nah kalau kita lihat dari sisi flow, kalau kita lihat short termnya aja sebenarnya IHSG nah area-area sini ya, area 7100 sampai 7200 sedang bermain di area sideways sini ya. Jadi ketika udah deket-deket 7270-an ini kalian harus lebih aware nih, apakah dia bisa breakout ke atas atau enggak. Kalau bisa breakout bagus, nanti bisa uji lagi 7000 ya, area 7400-nya lagi. Kalau nggak berhasil ya nanti dia bisa OTW balik ke 7100-nya seperti itu. Jadi itu view untuk IHSG ya, masih sideways saja. Tapi ngelihat flow dari banking yang sudah merilis laporan keuangan kemarin hasilnya bagus, flow-nya juga bagus, harusnya IHSG masih kuat lah untuk mungkin ya sideways area atas kayak gitu. Ya view saya masih menarik sih. Oke, itu untuk IHSG ya. Nah kita lihat rekomendasi saham yang pertama yaitu ada brand nih. Saya mau ambil brand ya dari grup Pak PP. Nah sama ya dengan BRPT tadi yang baru rebound ya dari support, kayaknya nih brand juga menarik. Nah kalau kita buat mungkin area support di area sini ya, area support sini. Nah ini kita buat sebelumnya resisten di breakout, akhirnya jadi support. Ini sempat di breakdown tapi dia pulse breakout ya, masuknya pulse breakdown dia atau bear trap, jadi dia masuk lagi, mulai bermain di atas area supportnya lagi. Nah ini menarik nih, kita buat trading plan aja ya. Closing di 4950. Kalau kita sampai sini 4600 agak lebar nih ya entry-nya. Kita 4750 deh. Ini agak lebar entry-nya mengingat pergerakan brand juga cukup volatile ya. 4750 sampai 4950 untuk area buy-nya. Stop loss di area 4600. TP1 resisten, kita cari resisten minor-minornya 5000. Sebenarnya 5000 nih angka psikologis ya. Dia bisa main di atas 5000 lagi harusnya bagus ya. Kita ambil 5100 untuk TP1 5100 dan resisten 2 kita cari. Kalau sampai sini sih lumayan bagus ya. Ya sampai 5500 ya oke harusnya nih. 5500 ya. Karena pergerakannya kan cukup volatile ya, siapa tahu bisa lebih kencang seperti itu. Itu untuk brand ya. Nah yang kedua ini ada MDKA. Oke ini MDKA. Ya kemarin sempat ada bantingan ya dari Rabu di hari apa nih, hari Kamis dan Jumatnya ada candle rebound. Nah ini menarik sebenarnya kalau kita buat support trendline di sini sebenarnya. Nah ini ada satu support trendline rebound. Sebenarnya kita ini salah satu saham di grup VIP nasabah ya. Kita udah ambil di bawah sini gitu. Tapi yang mengingat kita baru plotting profit 1-2%-an ya, harusnya ini masih oke gitu. Kalau kita buat area resisten, sebenarnya di area sini nih ada resisten nih. Nah beberapa kali berhasil breakout tapi akhirnya ujung-ujungnya malah nggak kuat, dia turun lagi kayak gitu ya. Nah kalau kita buat support horizontal mungkin area-area 2400-an. Nah seperti ini ya. Oke, kalau kita buat trading plan-nya 2550 sampai 2000. Pertama stop loss-nya dulu ya di bawah 2400. Boleh beli di 24 ya 2450 area buy. 2450 sampai 2550 dengan target pertama ya, ini resistensi ini ya, target
pertama kita berapa nih, 2670, dan resisten atas inilah langsung 2670, resisten 1 dan resisten 2 nya 2800. Oke, itu plan untuk si MDKA ya. Kemudian yang ketiga itu ada ini Saratoga ya. Sepertinya ini udah turun lumayan ya. Kalau kita lihat memang secara tren masih downtrend ya. Masih turun lumayan. Nah, ini waktu itu sempat rebound, di sini sempat rebound. Kelihatan ini memang medium termnya ini sideways ya. Buat lower low, memang buat lower low di sini tapi berhasil naik lagi. Nah, ini udah nggak buat lower low, dia buat higher low, ini higher high. Nah, ini semoga di sini rebound ya. Kalau kita buat support terdekat, nah area sini ya. Sebelumnya dia turun sampai sini terus dia berhasil rebound ya. Semoga ini menjadi bagus ya untuk si Saratoga ini. Mengingat di sini udah ada candle hijau nih, candle hijau ini kalau besok Senin hijau lagi naik di atas candle ini lumayan nih. Jadi reversal candlenya. Oke, kita buat trading plan-nya ya. Kita buat trading plan. Sebenarnya kalau support kuatnya ya low yang sebelumnya di sini nih. Ya area 1400-an. Oke, 1525. Kita nggak usah jauh-jauh lah ya. Kalau kesini lumayan 7%. Kita nggak usah jauh-jauh. Kita kalau dia breakdown sini kita cut loss aja, nanti kita ambil lagi mungkin dekat-dekat 1400. Oke, 1525. Kita area cut loss-nya dulu ya 1480. Stop loss di bawah 1480. Udah boleh beli 1500-an, 1500 sampai 1525. Ini udah resikonya udah kecil ya, resikonya udah kecil. Kita buat kita cari resisten minor ya. Di sini ada resisten minor sebenarnya area sini. Ya 1580, kemudian 1580 TP2 ke sini selama 1 minggu. Oke sih 1650 supaya bisa. 1650. Oke. Itu aja ya 3 rekomendasi kita untuk minggu depan. Sekali lagi disclaimer on, segala rekomendasi ini sifatnya hanya informasi saja. Untuk beli dan jual semua menjadi tanggung jawab kalian pribadi, dan jangan lupa dianalisa ulang. Kalau kalian merasa cocok silahkan di buy, kalau nggak merasa cocok silahkan di skip aja. Buat kamu silahkan join di Telegram channel kita ya, linknya ada di deskripsi untuk dapetin watchlist dan informasi saham menarik lainnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga 3 saham ini masih kasih kita cuan di minggu depan. Oke, see you.